Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. hai, terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, Ibu, serta Ananda sekalian dari pelajar SMP, SMA di Indonesia yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bangsa Indonesia ya. Kemudian salawat serta salam marilah kita peruntukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman ya bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini. Baiklah, perkenalkan saya Jumiarti Agus sebagai Presiden Internasional Acikita yang berdomisili di Kobe, Jepang. Ya, jadi Acikita lahirnya di Jepang, kemudian kantor internasionalnya juga ada di Jepang, dan untuk nasional ada di Ciangsana, Kabupaten Bogor ya, di Acikita School di Indonesia. Jadi silahkan nanti kalau misalkan ingin bertanya lebih lanjut tentang program tentang program pertukaran pelajar atau student exchange juga bisa datang ke sekolah aci kita ya yang bertempat di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu serta Ananda dari berbagai SMA di Indonesia, terutama dari SMA 95 Jakarta ya. Ini kebetulan ada aktivis ACI kita juga ya, Mbak Pupu atau Ibu Pupu yang eh, ya ini juga tengah join bersama kita ya, yang menyebarkan informasi kepada Ananda di SMA 95 Jakarta ya, sehingga banyak sekali murid dari SMA 95 yang ingin mengikuti pertukaran pelajar di sekolah di Jepang ya. Eh, Baiklah, siang ini ya waktu Jepang jam 1.35 saat ini saya akan tampilkan PowerPoint ya. Eh, ya, judulnya Perjuangan Mensupport Anak Bangsa Lanjut Studi ke Jepang ya. Jadi ini presentasi siang ini meliputi sekilas tentang aci kita agar lebih paham ya apa itu aci kita. Kemudian review perjuangan aci kita terkait lanjut studi ke luar negeri. Ini sekilas tentang manfaat belajar di Jepang ya. Kemudian yang keempat ini bisa di skip atau sekilas saja karena ini berkaitan dengan sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang ya. Jadi untuk orang-orang Indonesia atau anak muda Indonesia yang ingin lanjut studi ke Jepang, apakah untuk masuk S1, kemudian masuk S2, atau lanjut studi S3 ya, di ACI kita, kami ada sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang. Jadi pesertanya atau studennya diberikan materi tentang beragam hal dari A sampai Z untuk persiapan lanjut studi ke Jepang ya. Karena sistem pendidikan kita yang berbeda antara Indonesia dengan sistem di Jepang, makanya kami perlu memberikan atau membuka sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang ya. Sekolah ini bagi dua, ada yang online dan ada yang offline ya. Kemudian yang kelima adalah pertukaran pelajar atau student exchange. Eh, Ya, ini histori lahirnya Aci kita atau sekilas tentang Aci kita ya. Indonesia
punya kekayaan alam yang sungguh berlimpah ya. Ada berbagai macam mineral ya di dalam perut bumi. Kemudian ada beragam rempah-rempahan yang punya nilai yang sangat tinggi ya bila kita ekspor. Eh, Kemudian juga beragam buah-buahan ya. Jangankan hal yang tanpa ini ya, mikroba saja asal Indonesia, mikroba makhluk yang tidak terlihat mata itu punya potensi yang unggul ya, yang bisa digunakan untuk memproduksi misalkan zat kimia ya, yang bisa dimanfaatkan apakah untuk makanan, kemudian untuk kebutuhan lainnya ya, kosmetik, obat-obatan ya, itu bisa diproduksi dari mikroba ya. Kemudian apa material lainnya seperti polimer ya, biopolimer malah sebagai oil untuk pesawat terbang ya, itu bisa diproduksi di dalam tubuh mikroba. Ya, kebetulan kami ya, saya dan juga pembina ACI kita, Bapak Profesor Priyadi Kahar, adalah orang-orang yang melakukan riset menggunakan mikroba ya, dalam bidang bioteknologi, bioengineering. Nah, apabila ya kekayaan alam kita ini bisa dikelola dengan baik, ini akan menjadikan modal dasar untuk kemajuan dan kesejahteraan seluruh umat manusia Indonesia ya. Tapi nyatanya bangsa ini punya banyak hutang ya dan punya banyak masalah ya. Seperti korupsi itu sudah hal biasa di Indonesia. Kemudian kehidupan rakyat yang keras seperti ini masih banyak ya. Ada banyak anak jalanan. Jadi salah satu hal yang mendesak berdirinya ACI kita, Najmi anak kami yang waktu itu pulang ke Indonesia 4 tahun melihat anak jalanan dari pasar Simpang ke Dago ya di BIP di Kota Bandung, dia tidak bisa tidur ya. Dia selalu ingat akan nasib anak-anak jalanan itu karena di Jepang tidak ada satupun anak yang meminta-minta di jalanan ya. Setiap anak bermanja dengan orang tuanya, setiap anak dipastikan kehidupannya nyaman, aman, dan sejahtera ya. Jadi artinya anak kecil saja yang hidup di negara maju di Jepang itu dia ingin ya memperjuangkan nasib anak-anak sebaya mereka ya melalui permintaannya kepada orang tuanya gitu ya. Apalagi kami yang waktu itu saya sendiri masih bersekolah di Tokyo Institute of Technology ya. Eh, Pada waktu itu akan mengakhiri masa di Tokyo Institute of Technology dalam program doktoral ya, doktoral student. Sementara Bapak Priyadi Kahar juga sudah bekerja ya di universitas saat itu. Nah, pulang dari Indonesia, akhirnya kami ya saya sendiri, Bapak Profesor Priyadi Kahar dan ada Umi Rahmiwati Agus ya yang saat ini juga hadir di Zoom siang ini. Akhirnya kami mendeklarasikan berdirinya ACI kita ya. Organisasi ini punya fokus perjuangan untuk memajukan Indonesia melalui perbaikan pada sistem pendidikan. Jadi, perjuangan ACI kita ini hakikatnya adalah untuk perbaikan sistem pendidikan Indonesia agar kita bisa menjadi negara yang maju ya. Moto kami di ACI kita, berjuang bersama membangun bangsa melalui perjuangan pada bidang pendidikan. Mari kita memutus rantai permasalahan bangsa. Ini referensinya adalah Al-Quran ya, Al-Ma'idah ayat 2 ya. Eh, Ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Bertolong-tolonganlah kamu untuk hal kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-tolongan untuk hal perbuatan jelek dan dosa ya. Jadi intinya, kalau kita tidak tahu kebenaran suatu informasi ya, di dunia maya kan saat ini orang gampang ya menyebarkan informasi. Kalau nggak tahu kebenaran akan informasi itu, jangan sekali-sekali menyebarkan informasi ya yang kita terima. Jadi jangan langsung klik terus posting gitu ya. Karena itu adalah perbuatan bertolongan dalam hal kejelekan dan dosa ya. Jadi Al-Quran sendiri menuntun kita untuk bertolong-tolongan dalam hal kebaikan atau perbuatan yang takwa. Nah,
pendidikan adalah akar kemajuan bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai sistem pendidikan yang baik. Ini bisa dibuktikan ya di negara-negara maju di dunia ya, terutama Jepang. Mereka sangat apik sekali ya dalam mendidik anak sejak usia dini sampai usia tamat SD. Itu anak ya ketika tamat SD itu udah moralnya udah khatam ya. Jadi ketika SMP nggak ada lagi anak yang nakal, yang jahilin temannya, yang merusak barang temannya, yang ribut di kelas, itu betul-betul tidak ada ya. Karena yang namanya aturan moral ya, moral sudah ditanamkan sejak dini secara step by step ya oleh pendidik, kemudian juga oleh orang tua, oleh masyarakat, itu semuanya sistemnya linear ya, tidak ada yang tabrakan. Sehingga di usia tamat SD mereka sudah punya moral yang baik ya. Moralnya seragam. Kalau bisa dikatakan dari A sampai D ya. Tapi kalau kita orang Indonesia, kita bisa lihat di tingkat manusia dewasanya ya. Moralnya beragam dari A sampai Z. Inilah perbedaan antara sistem pendidikan Indonesia dengan di Jepang ya. Nah, visi ACI kita pertama menuju manusia Indonesia yang mempunyai pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu bagaimana? Satu, menanamkan moral sejak dini dengan metode action setiap hari di mana guru, orang tua, dan masyarakat adalah teladan bagi anak. Kemudian fokus menggali potensi anak sejak usia dini. Nah, inilah perjuangan yang ingin dicapai oleh ACI kita ya. 2010 dan 2011 kami di ACI kita sudah hadir ya di rapat terbatas anggota Dewan Pertimbangan Presiden Indonesia. Waktu itu zaman pemerintahan Bapak SBY ya. Sudah disampaikan ya rahasia untuk Indonesia maju. Tapi sampai detik ini ya tidak ada dari pemerintah ya yang mau menggubris atau datang untuk belajar ke Jepang ya mengenai sistem pendidikan ya. Hanya para pemilik sekolah ya seperti sekolah alam di Indonesia, kemudian ada sekolah lain ya yang juga ingin belajar tentang sistem pendidikan di Jepang ya, beberapa sekolah lain, sekolah di Malang ya, SMP, SMA di Malang, kemudian ada beberapa sekolah di Jakarta itu yang pengen belajar ya. Tidak ada dari misalkan Kementerian Pendidikan Nasional gitu ya mengirimkan stafnya khusus mempelajari sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sampai saat ini kan moral anak bangsa masih merupakan masalah utama ya di Indonesia. Karena kami tahu kami juga mengadakan kegiatan summer school, winter school untuk anak-anak dari Indonesia ya. Dari sana kami tahu bagaimana moral anak-anak Indonesia dan capaian pendidikan yang telah diberikan untuk anak-anak di Indonesia. Nah, kalau ya sistem pendidikan yang ya menuju manusia Indonesia yang punya pendidikan yang baik, kalau hal ini sudah tercapai, maka kesejahteraan segenap insan akan dicapai ya, karena setiap manusianya akan punya moral yang baik dan juga punya potensi diri, dipastikan dia bisa punya ekonomi yang baik ya. Kalau hal satu dan dua tercapai, maka akan tercipta kondisi hidup yang nyaman, damai, dan bersahaja. Nah, visi ini adalah visi untuk Indonesia kita yang lebih baik. Jadi, perjuangan di ACI kita ini adalah perjuangan untuk menghantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih baik ya, yang lebih baik sistem pendidikannya, lebih baik ekonominya ya, dan lebih baik keamanan dan kenyamanan hidup di negaranya. Intinya kami juga mendambakan ya suasana kehidupan yang ditemui di Jepang untuk bisa dirasakan di Indonesia masa mendatang. Nah, perjuangan ACI kita untuk support student lanjut studi ke luar negeri ya, terutama ke Jepang ya. Belajar ke luar negeri merupakan salah satu cara memutus rantai permasalahan bangsa. Karena sampai saat ini ya, terutama ke Jepang ya, belum ada alumni di Jepang yang pulang ke Indonesia itu nggak jelas ya pekerjaannya ya. Semuanya punya penghasilan yang jelas ya. Semuanya mempunyai kehidupan yang jelas di Indonesia. Nah, ini yang poin kedua, review perjuangan ACI kita terkait lanjut studi ke Jepang ya. 2002 sebelum berdiri ACI kita, kami sudah membantu banyak orang Indonesia ya, menjamin orang Indonesia untuk lanjut studi ke Jepang. Kemudian 2006 dideklarasikan ACI kita,
2007 sampai 2009 sangat aktif ya kami di Acikita menerbitkan buku-buku. Kemudian 2009 sampai sekarang ya aktif melaksanakan seminar lanjut studi ke luar negeri di banyak kota di Indonesia. Pada saat COVID melalui media Zoom ya. 2011 sampai 2015 Acikita aktif mengadakan international conference. Saat itu kami menghadirkan para profesor dari berbagai universitas di Jepang dan juga profesor dari Malaysia ya. 2013 sampai 2015 ada Acikita Education Fair. Ini kami memberikan informasi tentang lanjut studi ke luar negeri ke universitas di Jepang ya, yang di standnya dibuka oleh para profesor ya yang hadir di Indonesia pada saat International Conference ya. Kemudian 2016 Acikita mensupport anak-anak bidik misi untuk melanjutkan studi di universitas di Jepang ya. 2016 program pertukaran pelajar ke sekolah-sekolah di Jepang dimulai. Jadi pertukaran pelajar ini bukanlah program baru ya, tapi program yang sudah kami lakukan sejak 2016 ya. Kemudian 2018 kami mendirikan sekolah persiapan lanjut studi ke Universitas di Jepang atau yang dikenal dengan PTU Acikita. Ini kurikulum untuk sekolah persiapan lanjut studi ke Jepang ini adalah murni originality kami di Acikita. Nah, dari perjuangan yang dilakukan ya dari seminar-seminar, kemudian juga workshop tentang lanjut studi ke luar negeri ya, hanya kecil dari 5% yang mereka berhasil lanjut studi ke Jepang melalui usaha mandiri mereka. Maka itu kami mendirikan sekolah persiapan lanjut studi di Jepang sehingga semua yang berminat untuk lanjut studi ke universitas di Jepang ya bisa mencapai impiannya. Ini contohnya ya, buku yang diterbitkan di Acikita, Rahasia Melanjutkan Studi dan Mendapatkan Beasiswa ke Jepang. Ini diterbitkan 2008, pada saat itu kami juga sumbangkan ya ke SMA-SMA di Indonesia sebanyak 4.000 SMA ya. Totalnya SMA di Indonesia itu ada 24.000 ya, tapi yang baru disumbangkan oleh Acikita hanya sekitar 4.000 SMA ya. Ini seminar. Jadi kalau misalkan di antara yang hadir di sini ingin mendapatkan buku buku Acikita ya, bisa dipesan ke Acikita ya. Ini contohnya event seminar lanjut studi ke luar negeri yang diadakan di banyak kota di Indonesia ya. Nah, ini internasional conference yang pertama di Gedung Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia ya. Ini contohnya education fair. Jadi profesor pembicara mereka tidak hanya hadir pada saat memberikan presentasi, tapi mereka selama 3 hari juga membuka stand ya untuk memberikan informasi kepada pengunjung tentang bagaimana prosedur lanjut studi ke universitas mereka masing-masing. Ini contohnya mahasiswa bidik misi yang disupport oleh Acikita untuk lanjut studi ke universitas di Jepang ya. Kebetulan waktu itu Tokyo Institute of Technology. Ini potensi Acikita dalam mensupport atau menjembatani kerjasama antar universitas di Indonesia dengan universitas di Jepang ya. Ini dengan Pertamina University ya. Nah, apa sih manfaat bersekolah di Jepang ya? Lingkungan yang aman dan nyaman, masyarakatnya punya moral yang baik ya, menghargai setiap insan. Jadi hal-hal seperti begal atau misalkan hiruk pikuk ya, demo yang kayak gitu ya, orang yang bicara keras tanpa memikirkan hati orang lain itu di Jepang sungguh tidak ada ya. Di sini mereka itu aman, nyaman ya, berbicara itu tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Enak banget hidup di sini gitu. Tidak ada energi negatif yang ditularkan oleh masyarakatnya kepada orang lain ya. Jadi di sini betul-betul Islam yang Allah dambakan ya untuk mengatur kita di muka bumi ini hidup secara Islam. Nah, itu ditemukan di masyarakat Jepang ya. Setiap yang datang ke Jepang, orang-orang selalu terkesan ya
Mereka Islam aja yang belum, bersyahadat aja yang belum, tapi aktualita mereka, ekspresi diri mereka sudah seperti nilai-nilai yang Allah tanamkan, ya Allah instruksikan ya, atau rekomendasikan kepada setiap muslim ya. Jadi sungguh nyaman di sini. Ya, meningkatkan potensi diri ya, wawasan dan link untuk melejitkan potensi diri di dunia internasional. Kalau nanti berkuliah di Universitas Jepang ya, profesor itu punya link internasional. Jadi kita bisa ya untuk pertukaran pelajar ke negara lain itu diatur di universitas ya. Kemudian mau internasional kemana-mana itu bisa ya. Bisa bersekolah gratis di universitas di Jepang terbanyak beasiswa ya, asalkan serius aplikasinya. Sistem dan kualitas pendidikan yang sangat baik ya. Bisa melakukan riset dan penelitian mendalam, unik dan spesifik. Sarana dan prasarana sungguh sangat baik. Tingginya peluang publikasi internasional ya. Kesempatan keliling dunia melalui seminar internasional ya. Ini bisa dicapai kalau nanti ini ya sudah di universitas ya. Membentuk moral generasi muda bangsa Indonesia yang menjadi baik ya, karena lingkungan di mana-mana di Jepang itu semuanya tertib ya, tidak ada yang melanggar aturan di sembarangan kayak gitu ya. Kita di Indonesia di atas bus enak aja telepon ya. Kalau di Jepang tidak ada yang menelpon di dalam bus ya. Semuanya tertib seperti itu ya. Jadi kalau nanti pertukaran pelajar di Jepang itu ada aturan-aturan hidup di Jepang ya, semuanya diberikan. Jadi nanti sebagai orang asing di Jepang itu tidak merasa asing ya. Uh, Semua sistem untuk student asing sudah established ya. Banyak fasilitas dan support dari negara dan kampus ya. Akses jurnal internasional sangat mudah, akses internet tanpa batas, kesempatan menimba ilmu dari pakar internasional ya. Sementara di dalam negeri ya, uang sekolah mahal, alat zat, dana terbatas ya. Dulu ketika saya berkuliah di ITB ya, untuk penelitian itu budgetnya 5 juta. Ya, itu kalau untuk studi genetic engineering itu sangat sedikit ya. Di Jepang kita bebas menggunakan zat seberapa yang dibutuhkan gitu ya. Jadi sungguh sangat nyaman ya, sungguh sangat maju ya bila merasakan kuliah atau studi di Universitas di Jepang ya. Ada kesempatan biaya bebas uang kuliah. Jadi di Jepang bisa mengajukan keringanan biaya sekolah, biaya uang kuliah ya. Dan itu bisa mendapatkan keringanan 100% ya. Jadi ada tim jurinya yang menilai nanti ya. Pembayaran uang sekolah yang bisa dikompromikan. Artinya dari Menjo kita harus bayar 50%, tapi uang kita belum ada. Nah, itu bisa diminta undur dibayar di akhir semester ya. Adanya bantuan biaya hidup dari profesor berupa teaching assistant. Beberapa perguruan tinggi membebaskan uang sekolah dan memberikan beasiswa untuk seluruh mahasiswa S3 dan S2 terbaik. Ini contohnya bisa ditemui di Tokyo Institute of Technology ya. Peluang mendapatkan beasiswa sangat besar. Nah, manfaat lainnya sistem bimbingan yang profesional ya. Prof itu ada di lab dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau jam 9 malam ya. Umumnya profesor adalah pembimbing, penjamin, dan orang tua mahasiswa di universitas ya. Jadi beda dengan di Indonesia ya. Profesor banyak ya pegang proyek ke sana ke sini. Kalau profesor di Jepang tidak seperti itu ya. Mereka umumnya ada di lab ya, dari jam 9 sampai jam 5 sore atau jam 9 malam gitu. Target riset harus dicapai dengan gigih, mahasiswa tamat sesuai target ya, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun ya. Ini umumnya seperti ini ya. Jadi tidak ada istilah mahasiswa abadi S1 tamat 6 tahun, 7 tahun di Jepang, nggak ada seperti itu ya. Karena mereka punya kegiatan meeting mingguan ya. Jadi kalau misalkan mahasiswanya mandek ya penelitiannya, itu akan cepat teratasi dengan adanya saran profesor ya. Jadi tidak ada yang penelitian mahasiswa berlama-lama, itu nggak ada. Inovasi yang tiada henti, bisa melakukan penelitian dengan baik, umumnya lab-lab penelitian punya dana riset yang sehat ya. Daya tarik lainnya, pendidikan non formal secara gratis mudah didapatkan di mana-mana ya, baik di kampus maupun di luar kampus. Jadi sangat banyak ya ilmu atau keahlian kalau kita datang ke Jepang jalur student. Jadi Bapak Ibu dan para student di Indonesia yang meeting hari ini, jangan pernah tergiur ya melihat orang-orang Indonesia yang datang ke Jepang melalui jalur buruh kasar atau jadi kuli ya di Jepang ya.
Karena kehidupan mereka tiap hari itu bekerja fisik aja ya, otak nggak terpakai ya. Jadi kalau misalkan kami bicara dengan mereka kadang tuh nggak nyambung ya. Kalau kita jadi student ya, kita bisa mengelola waktu kita dengan baik ya. Kita bisa punya banyak ilmu, banyak kesempatan untuk dapat beasiswa, dapat keringan uang sekolah, juga banyak bantuan-bantuan dari pemerintah ya. Jadi student itu adalah apa namanya orang yang belum kaya ya definisinya dalam kacamata orang Jepang dan mereka itu sangat disupport ya sama seperti student asing sama seperti student orang Jepang ya. Jadi misalkan ya asuransi juga bisa didiskon gitu ya. Bantuan-bantuan dari pemerintah itu banyak sekali untuk student. Jadi datanglah ke Jepang melalui jalur studi ya. Jangan pernah kena rayuan melihat postingan di dunia maya, dia posting uang gitu. Jauh lebih banyak uang mereka yang bersekolah datang ke Jepang ya dibanding orang-orang yang bekerja melalui buruh kasar atau jadi kuli gitu. Dulu kita dijajah Jepang, sekarang kita udah merdeka. Ngapain anak-anak kita dikirim ke Jepang untuk menjadi kuli atau buruh kasarnya orang Jepang yang terkadang ya untuk salat pun nggak bisa karena jasa yang mengirimkan tidak komplit perjanjiannya ya tentang anak-anak Indonesia yang dikirimkan sehingga ada yang tidak bisa sholat karena dalam perjanjian kerjasamanya nggak terhitung waktu sholat gitu ya. Jadi jangan pernah melalui jalan itu. Datanglah dengan melalui jalur bersekolah ya. Salah satu di ACI kita, kami mengadakan pertukaran pelajar ini untuk memotivasi, membuka wawasan ya, untuk memperlihatkan secara dini kepada para student Indonesia ya, bahwa sungguh sangat enak ya, sangat nyaman ya bersekolah di Jepang karena fasilitasnya sungguh sangat komplit ya. Kalau kita lihat ya bangunan SD saja ya menjamai atau mengalahi bangunan universitas di Indonesia ya kokoh, aman ya dan komplitnya fasilitasnya ya. Jadi silahkan dimanfaatkan kesempatan ini karena kesempatan sebagai pertukaran pelajar ini adalah perjuangan kami yang kami lakukan di Jepang ya untuk memajukan anak-anak Indonesia, untuk menghadirkan kepada anak-anak Indonesia. Ada loh lingkungan yang aman nyaman untuk kalian bisa mengembangkan potensi diri, untuk kalian bisa menuntut ilmu dengan baik gitu ya tanpa ronrongan atau gangguan keamanan yang menyebabkan apa namanya kinco ya atau was-was untuk berada di negara orang ya. Nah, daya tarik lainnya kesempatan membantu ekonomi keluarga dari jauh ya. Banyak kesempatan part-time ya. Anak sekolah itu juga bisa part-time ya. Jadi kalau mereka yang datang melalui jalur LPK gitu, mereka kan hanya untuk kerja fisik ya. Mereka tidak tambah ilmu gitu. Tapi kalau datang melalui bersekolah, part-time pun juga bisa gitu. Karena anak-anak di Jepang, part-time ini adalah hal umum ya yang mereka lakukan. Ketika sudah tamat SMA, rata-rata anak itu nggak minta uang jajan, nggak minta uang beli baju, minta uang transportasi ke orang tuanya, enggak ya. Jadi mereka itu mandiri dengan biaya hidup mereka sendiri gitu ya. Kemudian kesempatan menikmati teknologi canggih ya. Orang Jepang itu mereka suka berproduksi ya. Kalau misalkan ada yang hobi elektronik itu per 3 bulan atau kadang sebulan itu udah keluar yang produk yang baru kayak gitu ya. Jadi sangat tersalurkan sekali ya hobi untuk mengikuti perkembangan alat-alat elektronik di Jepang ya. Kemudian juga bisa berhaji dari Jepang ya. Kalau di Indonesia itu perlu antri ya. Nah, hal utama insya Allah akan mempunyai kecakapan ya. Kalau kita datang sebagai student akan punya kecakapan dan keahlian spesifik sebagai bekal untuk mendapatkan penghasilan halal, tidak korupsi, dan merugikan negara. Bersekolah tinggi ini akan bisa membangun bangsa dan negara Indonesia ya. Belum ada kisahnya ya alumni Jepang yang terlontar-lontar hidup di Indonesia ya setelah bersekolah di Jepang. Insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang sukses ya. Nah ini ada PTU Sekolah Persiapan untuk Lanjut Studi ke Jepang. Ini bisa diikuti oleh murid dari SMP, SMA, mahasiswa dan tamatan universitas itu bisa. Ini saya skip aja karena kita bahasan kita saat ini adalah student exchange ya.
Ini anak-anak yang sukses. Nah, ini Acikita pertukaran pelajar ke Jepang ya. Durasinya bisa bersekolah gratis di Jepang 1 bulan sampai 1 tahun ya, sampai 12 bulan ya. Dan biayanya uang sekolah ya, baik di sekolah negeri ataupun juga sekolah swasta, ini digratiskan oleh pemerintah Kobe ya. Jadi sungguh sangat menguntungkan kita sekali ya. Karena di Jepang, anak Jepang ya, kalau dia bersekolah di sekolah swasta, itu sebulannya kalau SMA bisa bayar 70.000 yen ya. 70.000 yen mungkin sekitar 7,5 juta rupiah atau lebih ya, sesuai dengan kurs. Nah, kita dari Indonesia itu digratiskan. Jadi ini sangat kita syukuri ya, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jepang ya, khususnya di Kobe. Karena selama ini kami melaksanakan pertukaran pelajar di daerah Kobe ya agar mudah dipantau ya karena ACI kita internasional ada di Kobe gitu. Nah, ini mereka yang sudah pernah mengikuti pertukaran pelajar, Asifa Wildani, ini ketika SMP dulu dia setahun ya pertukaran pelajar di SMP Hyodoridai. Alhamdulillah saat ini dia kelas 2 SMA ya di ACI kita, kami ada sistem percepatan ya. Jadi kelas 2 SMA itu sudah daftar untuk lanjut studi ke Universitas Jepang. Jadi artinya belum naik kelas 3 dia sudah keterima di Universitas Jepang ya. Saat ini dia di Global Business Hyogo University tahun keempat ya. Ini Yasmin murid SMP di Warna Bogor ya, dia juga pertukaran pelajar ketika SMP ya. Ke Sumagakuen di Kobe juga ya. Saat ini juga saat ini sudah tamat dari Global Business Hyogo University. Ini Asafa Wildani murid SD Cikita kelas 4 pertukaran pelajar di Hyodoridai ya, SD Hyodoridai Kobe selama 2 bulan ya, tahun 2025 yang lalu. Ini ada Kalif, dia juga murid SMA Cikita pertukaran pelajar ke SMA Ikawadani Kobe Jepang ya. Nah, bagaimana kalau pertukaran pelajarnya kurang dari 1 bulan? Itu juga boleh ya, misalkan 2 minggu ya. Tapi kami menyarankan lebih baik ambil 1 bulan ya, agar terasa ya apa ya edukasi yang didapatkan dari Jepang, kemudian kedisiplinan, aturan ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid-murid di satu kelas di Jepang gitu ya, itu akan lebih terasa gitu. Nah, untuk kontaknya bisa ke plus 8180 ini nomor Jepang ya atau nomor Indonesia ya. Ini ada ya websitenya Aci kita, kemudian juga ada alamat Aci kita internasional ya. Nah, persyaratan pertukaran pelajar ya, 1 CV ya. CV nanti bisa dilihat ya, ketik aja CV Jumiarti Agus CV gitu ya. Jadi saya udah bikinkan contoh CV-nya ada di publish ya di internet ya di akademis ya. Jadi bisa dilihat di sana contoh CV-nya. Kemudian nilai rapor ya. Ini cukup soft file aja semuanya. Jadi kami di sini yang print. Jadi tidak perlu kirim pakai JNE yang biayanya mahal kayak gitu ya. Kemudian membayar biaya keikutsertaan. Nah, apakah wajib bisa bahasa Jepang, wajib bisa bahasa Inggris? Enggak ya. Jadi, tapi kalau anak-anak Indonesia bahasa Inggris kan rata-rata belajar ya, jadi bisa ya. Orang Jepang itu mereka lebih kreatif ya. Mereka bisa bicara dalam bahasa Jepang, kemudian translate-nya dalam bahasa Indonesia dan komunikasi bisa berjalan ya sampai saat ini ya kepada anak Indonesia. Atau kadang mereka ada di satu kelas yang pintar bahasa Inggris, kalau ada misalkan soalan yang dia tulis oleh gurunya dalam bahasa Jepang, itu anak yang bisa bahasa Inggris akan pindah sebentar untuk mentranslatekan ke siswa yang pertukaran pelajar dari Indonesia ya. Dan menjawabnya juga dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Jadi ini tidak ada tekanan sama sekali, pure betul-betul ingin menghadirkan sistem pendidikan yang baik yang seharusnya juga dirasakan oleh murid-murid Indonesia ya. Karena bagaimana persembahan seorang guru di Indonesia ya, kita bandingkan dengan persembahan seorang guru di Jepang ya, itu jauh sangat berbeda ya. Kalau guru di Jepang
anak muridnya adalah anak bimbingan dia ya. Guru adalah wakil orang tua ketika murid-murid berada di sekolah. Jadi ketika murid di sekolah itu betul-betul dia maksimal sebagai orang tua murid ya. Kalau misalkan kurang tidur, dirawat dulu di ruang hokeng, mereka tidur di sana gitu. Jadi nggak langsung pulang, dikirim ke orang tua, nggak kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kelihatan gejala anak, oh sepertinya ini muntah-muntah atau apa, nah baru orang tua ditelepon untuk minta dijemput kayak gitu ya. Jadi sangat berbeda. Nah, makanya kami ingin menghadirkan kepada anak-anak di Indonesia ya sistem pendidikan yang baik ya, yang bisa menjadi motivasi untuk anak-anak Indonesia untuk bergiat lebih maju, untuk disiplin, untuk mandiri gitu ya. Eh, karena berada di Jepang juga, kami akan menginput kurikulum yang tidak ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Misalkan ya kurikulum menghadapi musibah ya bencana itu akan ada visitnya nanti gitu ya. Jadi ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anak-anak di Indonesia ya. Nah, pelaksanaan student exchange ini kapan gitu ya? Jadi kami putuskan pelaksananya ada di Januari, April, Mei, dan September ya. Eh, Kecuali kalau misalkan sekolahnya mengadakan kegiatan yang kolektif ya, ada beberapa murid misalkan gitu ya, itu bisa booking jadwal sendiri ya. Jadi ini kami adakan seperti ini Januari ya, dalam pertimbangannya Januari, Februari, Maret itu bisa belajar ya. Kemudian April, Mei, Juni bisa ya. Kemudian Mei, Juni, Juli bisa belajar. Agustus orang Jepang libur selama sebulan ya. Kemudian September, Oktober, November. Sebetulnya bisa aja di November, Desember, Januari itu bisa ya. Tapi ini jadwal yang kita tetapkan di ACI kita seperti ini, 4 ini ya. Nah, biaya student exchange itu berapa? Nanti saya akan buka file ini ya, ada di Word. Ini contoh dari kegiatan. Nah, ini ya, ini Asafa nih, anak SD gitu ya. Dia juga anak lain maju ke depan menyerahin tugasnya, dia juga maju ya. Jadi nggak ada anak-anak merasa kinco karena gurunya juga sangat baik dan juga melayani dia dengan baik. Sehingga si anak merasa aman ya, merasa juga seperti lingkungan dia di Indonesia. Jadi betul-betul gurunya Jepang itu sangat ekspresif, sangat penyayang gitu ya, sangat menguasai semua anaknya ini. Ya jadi kalau misalkan guru di Indonesia ada yang mengajar sedang duduk kayak gitu ya, dia duduk bicara. Kalau guru Jepang enggak, dia akan monitor semua murid-muridnya itu sehingga semua terkuasai ya. Jadi sungguh enak sekali. Nah ini Asafa dia foto dengan teman-temannya satu kelas kayak gitu ya. Jadi karena waktu itu dia datang di bulan April ya, jadi pengambilan foto kelas, dia juga difoto, pengambilan profilnya, profil dia juga dipajang di kelas, kayak gitu ya. Nah, ini Yasmin ya, ketika dia pertukaran pelajar di Sumagakuen, Jepang. Ini Asifa, ini Yasmin ya, dan teman-temannya. Jadi sangat ini sekali ya, sangat nyaman sekali ya. Nah, dampak positif dari perjuangan bersama ini ya, Indonesia punya banyak expert nanti di masa depan ya, karena kami ingin meng-hire anak-anak Indonesia ini bersekolah tinggi. Kalau bisa ya, ada yang menjadi profesor di Universitas di Jepang ya, punya keahlian khusus. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia ya. Untuk diketahui saja ya, Indonesia adalah negara penghasil sawit terbesar di Indonesia. Tapi sampah sawit itu ya Bapak Priyadi Kahar yang menyelesaikan di lab dia. Dan anehnya ya orang pebisnis sawit itu bertanya ke seorang expert Jepang yang datang ke Indonesia. Kami mengalami masalah dengan sampah sawit. Bagaimana cara mengatasinya? Expert Jepang ini pulang ke Jepang, dia pergi ke universitas, dia bertanya gitu ya. Nah, profesor di universitas, dia langsung, oh kalau masalah ini ada di Kobe University pakarnya. Dan pakarnya itu orang Indonesia. Jadi aneh kan? Ada banyak KBRI di luar negeri gitu ya, data-data kami selalu kami laporkan gitu ya. Tapi negara sendiri enggak tahu dia punya orang hebat di Universitas di Jepang ya. Itulah Indonesia kita. Jadi Anda sekalian bergiatlah ya. Kalau ingin maju, insya Allah kita bisa support ya. Nah, pembimbing kita, pembina kita di Jepang, Bapak Priyadi Kahar, dia sebagai profesor di Universitas Jepang. Kalau bagi orang Jepang ya, profesor itu bagi mereka adalah Tuhan ya. Tuhan bukan dalam artian penyembahan. Tuhan dalam arti mereka takjub ya dengan kedalaman ilmu seorang profesor. Karena kalau di Jepang ya,
profesor itu menaungi semua murid-muridnya. Profesor itu mampu mencari dana besar ya, mampu membuat proposal riset yang baik sehingga mendatangkan dana besar untuk labnya yang digunakan untuk membeli berbagai zat yang dibutuhkan untuk riset, kemudian berbagai alat yang dibutuhkan untuk riset, dan semua kebutuhan biaya studentnya untuk pergi seminar dan juga publish paper ya. Jadi sangat berbeda dengan profesor di Indonesia. Di Jepang kalau pengen misalkan kita mengundang istri atau mengundang suami atau ketika istri melahirkan itu profesor yang menjamin ya. Pinjam rumah itu profesor yang menjamin. Jadi sistem pendidikan yang sungguh sangat baik ya yang kita tidak temui di Indonesia seperti itu ya. Nah, kami akan bergiat menciptakan Habibie masa depan bangsa ya. Pak Prihadi Kahar sendiri adalah salah satu karya siswa Habibie ya, tapi kami sudah melaporkan diri di Indonesia ya. Ketika 2006 ya, setelah saya tamat doktoral dan Pak Prihadi siap untuk bekerja di Indonesia ya, kami tidak melaporkan diri. Jadi jangan sampai berkata itu ya, oh disekolahkan dengan duit negara gitu, tapi tidak ada ini ya, tidak berkarya di Indonesia. Kalau dikatakan demikian ya, ada yang namanya INACC Indonesian Culture Collection ya, ada di LIPI Cibinong ya, LIPI Bioteknologi Cibinong itu labnya dibangun oleh Bapak Priyadi Kahar ya. Jadi cinta Indonesia tidak hanya harus berada di Indonesia ya. Rapat-rapat di Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi juga Bapak Priyadi Kahar ikut diundang ya sebagai narasumber yang memberikan kontribusi untuk kemajuan Indonesia tidak harus dengan berada di Indonesia. Malah dengan keberadaan kami di sini ada banyak universitas yang bisa dibantu, ada banyak lembaga riset yang bisa dibantu untuk kerjasama riset lanjutan ya, yang alat-alatnya kita tidak punya di Indonesia ya. Nah, tentu semua ini ya punya poin amal jariah yang tidak bisa dihitung dengan uang ya. Pekerjaan mensupport anak-anak untuk lanjut sekolah ini adalah pekerjaan amal jariah ya. Ya, kalau misalkan anak-anak yang kita support ya menjadi orang yang berguna di masa depan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa ya, akan bernilai amal jariah di mata Allah. Jadi insya Allah Indonesia kita akan maju, akan banyak yang membaik masa depannya karena program ini akan terus kami adakan di ACI kita ya. Jadi ini kontak ACI kita ya, ACI kita internasional. Hyodoridai Sanchome no Kyu Nijuichi Ichimaruyong ya. Jadi 104 Kitaku Hyogo Kobe. Jadi Hyogo ini adalah provinsinya, ibu kotanya Kobe, Jepang ya. 651-1123. Jadi alamat orang di Jepang itu singkat ya. Nah, ini telepon internasional ya atau WA. ACI kita Indonesia, Jalan Raya Ciangsana, nomor 31, Cibubur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ya. Kontak personnya bisa ini nomornya WA Umi Rahmi ya. Jadi silahkan juga dicatat ya nomor WA ini kalau pengen datang langsung ke ACI kita di Cibubur itu boleh. Ya, tadi saya janji untuk menginfokan tentang biaya ya. Itu sebentar. Nah, ini untuk biayanya ya, kalau yang 1 bulan itu sekitar 230.000 yen ya, 230.000 yen ya. Kalau yang biaya 3 bulan 488.000 yen. Jadi 230.000 yen itu sebesar 24.800.900 rupiah ya. Jadi kalau misalkan 3 bulan 52.621.040. Nah ini kalau untuk anak SD ini biayanya sekitar 1 bulannya 234.000 yen. Jadi ini apa ya biaya yang harus disetorkan kepada ACI kita ya. Kalau kami di ACI kita ya karena memang merupakan murid-murid
yang menjadi binaan kami di ACI kita, itu anak-anak sejak awal itu udah diajak nabung ya. Murid-murid di ACI kita juga bukan orang-orang kaya semuanya, tapi mereka gambate untuk nabung, juga mereka juga gambate mengadakan job bisnis ya. Kemudian apalagi kami modali dengan proposal ya. Sehingga kadang orang tuanya lebaran gitu ya, orang tuanya punya saudara, mereka kasih ke orang tuanya, nanti ada yang dapat 5 juta, ada yang dapat 2 juta atau 1 juta, yaitu lumayan ya, sangat sangat alhamdulillah bisa menambah nilai tabungan mereka ya. Akhirnya pada saat tertentu ya mereka bisa mengikuti apakah summer school. Jadi di ACI kita kegiatan untuk di Jepang itu ada juga summer school, winter school ya kalau yang untuk pelajar, kemudian pertukaran pelajar di sekolah di Jepang ya. Selain itu ya sekolah persiapan lanjut studi ke Universitas Jepang ya. Jadi demikian presentasi siang ini. Sementara saya tutup, kalau ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ada yang bertanya nggak, Nak? Ayo Halo, silakan. Siva, Diajeng. Ini murid-muridnya Mbak Pupu ya yang banyak ya. Iya kayaknya tuh nih. Iya, Rata-rata kelas 11 tuh nih, kelas 2 SMA. oh kelas 2 SMA, iya. Iya, Iya, kelas 2 SMA. ya Uni lihat ada sekitar 95% itu murid-muridnya Mbak Pupu. Iya, ada apa namanya? Itu dikirimnya 2 minggu yang lalu sebelum masuk kalau nggak salah. Hmm. Ayo, Ya Nak, pada kalau ada nulis. yang mau bertanya. Ayo silakan Ananda semuanya. Siva, Sofwatun, Willy, Zaid, ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Kalau kalau anak-anak di Indonesia gitu ya nih ya. Hmm. Hmm. Ini di sana jam berapa nih? Kita beda 2 jam. Sekarang jam 2.20. Ada pertanyaan di kolom chat nih. Oh, apakah bisa dengan sistem menabung? Bisa, iya bisa. Bisa ya dengan sistem menabung. Kalau sudah punya, eh, biasanya kalau anak-anak di ACI kita, itu mereka nabung via akun sekolah gitu. Jadi bisa nabung ya. Takutnya kita kalau misalkan akunnya dipegang sendiri, nanti kebutuhan apa terpakai gitu ya. Jadi untuk program tercapai gitu. Jadi yang nabung itu ke alamat ini rekeningnya ACI kita gitu. Nanti kami akan ini akan rekap dan akan laporkan juga atau dari masing-masing murid ya biasanya melaporkan, Bu, saya transfer hari ini gitu katanya. Jadi kita bisa tahu kita bisa buka ininya. Untuk anak SD, untuk anak SD itu kalau yang kemarin ya karena yang kalau yang dari ACI kita yang Asafa kemarin itu dia kelas 4 ya. Eh, jadi kalau anak SD rata-rata kalau dari luar ya kami tetapkannya dari kelas 5 dan kelas 6 ya. Kelas 5 kelas 6 ya boleh ikut pertukaran pelajar. Nah, tapi dari awal mereka bisa ini bisa daftar dan bisa nabung juga gitu. Untuk tempat tinggal, ini katanya tempat tinggalnya di mana? Apakah orang tua perlu ikut? eh kalau orang tua mau ikut itu boleh banget ya. Tapi kalau enggak, kita bisa di sini apa ya bantu karena kalau anak SD sifatnya harus ada yang menjelaskan untuk PR anak gitu. Jadi kita bisa
pakai tenaga Hmm. pelajar, paling kita bayar uang mereka ya, misalkan sehari gitu ya, kita tetapkan 16.000 yen. Tapi anak-anak kita PR-nya mereka ya dibantu oleh ya murid-murid aci kita yang ada di Jepang gitu ya. Mereka juga sebetulnya ada part time ya. Jadi karena meninggalkan part time ya tentu kita harus support juga ya. Dia harus apa namanya bayar untuk ya biaya transportasi mereka kayak gitu ya. Jadi kita nggak mau juga menzalimi anak-anak. Ya, kalau misalkan orang tua mau ikut boleh gitu, Hmm. itu bagus banget ya. Jadi orang tua bisa kami edukasi juga gitu ya, misalkan bagaimana menyiapkan bento anak yang baik kayak gitu. Karena kalau Hmm. anak SD, SMP kita Muslim kita bawa bento ya. Jadi apalagi anak SD ya, itu harusnya dibuatkan gitu. Nah, orang tua ikut boleh, ya khusus anak SD ya. Tapi kalau misalkan SMP dan SMA orang tuanya mau ikut, mungkin ini ya, kita harapkan nggak mengganggu dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan di ACI kita ya. Misalkan gini ya, pernah dulu orang tua yang ikut, anaknya disuapin makan gitu. Kita mendidik anak di Jepang untuk jadi mandiri, untuk jadi disiplin. Tapi malah ketidakmandiriannya berlanjut juga di Jepang gitu. Sehingga dengan anak-anak lain kita nggak enakan gitu ya. Jadi artinya orang tua kalau ikut harus berdiri di posisi guru gitu ya. Jadi harus ngikutin rule atau hal yang sudah kami tetapkan dalam mendidik anak-anak ya untuk menjadi anak yang mandiri, untuk menjadi anak yang lebih baik gitu. Jadi orang tua jangan membanyakan anak ya, karena di Jepang ya anak-anak mereka itu ya kemandiriannya itu sangat tinggi gitu ya. Apakah Izin bisa Bu, dengan sistem nabung? Bisa gitu. Hmm. izin tanya lebih lanjut Bu. Iya, iya silakan Nah, Ibu Imelda. tadi programnya untuk anak SD berapa lama ya Bu? Lalu kalau orang tua ikut tinggalnya di mana Bu? Eh, untuk tempat tinggal, kami di AJI kita ada kerjasama dengan Sekolah Bahasa Jepang ya, Intercultural Language Academy, itu namanya ya, ILA. Jadi ILA itu punya share house, jadi rumah besar, di sana ada kamar-kamarnya. Nah itu kalau misalkan orang tua mau ikut, nah orang tua bisa dengan anak satu kamar gitu ya. Jadi bisa. Tapi kalau misalkan orang tua tidak ikut dan ini kan ada murid dari Hmm. SMP, SMA gitu ya. Jadi itu murid di satu rumah, gitu. Jadi satu rumah yang kami sewa dan itu nanti ada murid aci kita ya. Tentu sekali-sekali saya juga mantau murid aci kita yang ditugaskan setiap hari ya. Karena kalau murid SD dia harus dibuatkan bentonya, kemudian juga harus diajarkan. Nah, tentu ini harus mengerti bahasa Jepang gitu. Harus diajarkan ya dituntun bikin PR-nya. Jadi perlu ada tenaga untuk guru bagi anak SD ya, kalau bagi anak SD. Kalau anak SMP dia ada PR-nya, tapi PR-nya bisa ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga ya tidak ada tuntutan ini ya. Tapi kalau SD, karena anak itu dia kan mulai berlatih hiragana, katakana gitu ya, menulis. Jadi kita akan sangat baik untuk mengikuti ya instruksi dari guru di sekolah gitu. Selama ini seperti itu yang dijalankan. Programnya sendiri berapa lama Bu untuk SD? Programnya terserah pilihan orang tua. Jadi sesuai dengan potensi orang tua juga karena kan akan menyangkut biaya dan ya keuangan ya. Jadi singkatnya itu dari sebulan sampai 12 bulan. Oh baik Bu. Ibu Imelda Ada lagi nggak anaknya sih? kelas berapa? Saat ini anak-anak kelas 4 dan kelas 5 Bu. Ada dua. Oh iya. Hmm. Ya kalau adik kakak kelas 4 dan kelas 5 berarti kan udah bisa mandiri ya Bunda ya. Syaratnya ya udah bisa mandiri lah, bisa mandi sendiri ya misalkan kayak buang air apa bisa sendiri kayak gitu itu udah bisa. Siap Bu, baik. Ini ada pertanyaan, apakah untuk harga itu ada diskon? Contohnya jika saya bisa N4 dan saya mendapatkan diskon sekian. Untuk harga itu bukan harga ini ya, artinya
itu adalah uang yang memang basic terpakai ya. Jadi kita nggak biro, nggak agent kayak gitu ya. Jadi ya nggak ada, misalkan udah bisa N4 gitu, nggak ada diskonnya, nggak ada ya. Kalau mau, misalkan program ini dikenalkan kepada seseorang gitu, terus seseorang daftar gitu. Nah itu dari ACI kita bisa diberikan fee ya, paling seperti itu ya. Bisa diberikan fee marketingnya gitu. Oh, jadi potongan harga itu bisa diberikan kalau misalkan eh, orang yang diajak itu ikut juga program ini sampai mendaftar gitu ya Nia. Ya, misalkan kita punya saudara atau punya tetangga atau apa kan di Indonesia ya banyaklah orang-orang yang bisa kita temui gitu ya. Kalau mengenalkan gitu, nah itu ada fee terima kasihnya dari ACI kita gitu. Halo Kak, saya Siva dari SMA 95, izin bertanya, biasanya dalam pertukaran pelajar yang sering dikhawatirkan oleh para orang tua adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi di sana. Jika siswa terkendala dalam bahasa asing, baik Jepang, bahasa Inggris, gimana Kak? Nggak masalah gitu. Bisa ngomong dalam bahasa Indonesia, misalkan dengan gurunya bahasa Indonesia. Kan gurunya ada HP ya, atau melalui komputer. Karena kalau di sekolah Jepang itu anak walaupun nggak bawa komputer itu dipinjamkan di sekolah. Jadi bisa bicara via Google Translate gitu. Selama ini seperti itu ya. Jadi kemarin ini murid pertukaran pelajar itu ini ya contohnya. Ini murid pertukaran pelajar yang baru pulang ya. Ini dari sekolah alam di Lampung. Eh, jadi dia nggak bisa bahasa Jepang ya, tapi ya gurunya ngomong dalam bahasa Jepang, dia terima translate-nya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Dia masuk dalam news bulanan yang dia ini ya, dia ada di Jepang. Nah ini contohnya gitu ya, berkegiatan. Jadi tidak perlu juga beli pakaian di Jepang kayak gitu ya. Jadi dia ini dia nggak maksa kita ya. Nah, ini contohnya ya. Ini ya teman-temannya baik ya. Malah dia pengen ini lanjut sekolah SMA di Jepang gitu ya. Nah, ini dia belajar ini sangat terkesan dia dengan ini. Sangat terkesan dengan kegiatan di Jepang ini ketika pulang. Ini surat dari ini ya waktu dia pulang dibikinin album teman-temannya mengisi ucapan gitu ya. Jadi ini bisa dilihat di Facebook saya ya, ada di sini. Kalau mau lihat ya kegiatannya dan Niacang. Ini ini di dalam. Nah, ini ya Asifa tadi ya yang diterima di Global Business dari murid pertukaran pelajar ya. Nah, ini Asafa dengan senseinya gitu ya. Jadi kelihatan senangnya dia bersekolah di Jepang ya. Ini Dania Chang yang ini yang baru pulang. Eh, ini ya foto-fotonya Dania Chang kegiatan pertukaran pelajar di SMP di Jepang. Nah, ini dipinjamkan komputer oleh gurunya gitu. Jadi dia juga anak-anak di Jepang kan semua ini ya. Nah, ini enak ya. Ini asik menjahit ya. Orang anak di Jepang belajar menjahit gitu ya. Jadi ada banyak pelajaran yang kita di Indonesia tuh nggak ada gitu. Nah, menjahit, memasak gitu ya. Mereka pelajarin. Ini belajar bersama di kelas. Ini yang tadi ya. Jadi sungguh sangat menyenangkan ya. Dan apalagi kalau ini perpustakaan di Jepang ya, seperti ini ya. Ini perpustakaannya.
Apalagi kalau misalkan ingin lanjut studi ke Jepang ya. Jadi kegiatan pernah pertukaran pelajar atau summer school, winter school di Jepang gitu ya. Itu merupakan poin positif ya yang bisa menjadi tambahan nilai ya. Kalau nanti daftar untuk masuk ke universitas di Jepang ya. Silakan juga kalau misalkan mau temanan dengan saya di Facebook gitu ya, bisa ini ikuti. Tapi untuk menerima pertemanan udah penuh ya, paling mengikuti ya, klik poin ikuti itu bisa. Saya sering posting tentang ya beragam beasiswa yang ada gitu ya, tentang sistem pendidikan gitu ya, tentang mendidik anak dan juga tulisan-tulisan edukasi lainnya ya. Ini ya kegiatan anak Jepang. Ini Akila dia bikin radio sendiri. Ini kebetulan anak saya kelas 2 SMP ya, pelajaran dia saat ini bikin radio yang tidak butuh baterai ya. Jadi untuk saat gempa, nah itu kan kita harus mikir ya, radio yang dia hanya dipompa kayak itu tenaganya. Jadi dia bisa dipakai kayak gitu ya. Jadi itu ya kegiatan anak-anak di Jepang. Baik, kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Terima kasih yang udah daftar ya. Jadi nanti dari kami Aci kita akan membalas ininya pendaftarannya, kemudian juga mengeluarkan invoice. Nanti silakan dijawab mungkin ya via email yang kami kirimkan. Misalkan kalau misalkan pembayarannya melalui menabung kayak gitu itu bisa ya kita berikan informasi ininya. Pertanyaan lagi, saya hormati kepada Ibu Jumiarti Agus. Sebelumnya perkenalan saya Gemma Putri Dewi. Tama dari SMA 95 Jakarta. Mohon untuk bertanya, apakah dalam student exchange by Aci kita ini terdapat fully funded atau program biaya penuh untuk siswa berpotensi dan berprestasi tanpa pengeluaran self-fund? Apabila ada, apakah ada persyaratannya, Bu? Ini biayanya dibayarkan oleh yang ikut ya. Kalau perjuangan kami di ACI kita udah memperjuangkan ya, sehingga dengan pengiriman student dari ACI kita itu digratiskan ya uang sekolah oleh pemerintah Jepang ya, mulai dari sebulan hingga 12 bulan itu gratis ya uang sekolahnya ya. Kalau untuk biaya pesawat, kemudian juga biaya pengurusan program di Jepang, terus apa namanya biaya hidup ya itu harus dibayar ya oleh orang tua yang mengirim anaknya untuk pertukaran pelajar di Jepang ya. Karena kalau student exchange yang ke negara lain atau ke Jepang tidak melalui ACI kita, itu biaya belajarnya itu bayar seperti sekolah biasa ya, Nak? Ya Uni ya, seperti itu ya. Iya, iya. Tolong diuraikan biaya-biaya untuk apa saja supaya semua anak paham. Ya, biaya ini ya biaya yang diperlukan, biaya pengurusan visa ini sebesar 20.000 yen ya. Ini biayanya udah merupakan ketetapan di ACI kita ya. Kemudian biaya pendaftaran 20.000, pendaftaran program ya, biaya pengurusan program di Jepang ya. Jadi ini untuk bisa diterima itu kita nggak hanya satu sekolah gitu ya. Jadi misalkan kita ajukan ke sekolah A, kalau misalkan dia bisa terima ya, ini ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak itu harus kami mengajukan ke sekolah lain gitu. Untuk pengajuan itu tentu butuh print out dari file-file yang diajukan ke sekolah ya. Juga misalkan biaya lainnya. Nah ini biaya pengurusan program ya.
Kemudian biaya penginapan ini seharinya itu ada 3.300 yen ya, biaya ininya, share house, biaya share house-nya. Jadi dikali dengan total yang dibutuhkan. Jadi totalnya 99.000 ya kalau untuk 30 hari ya. Transportasi ke sekolah. Nah, dari share house itu harus menggunakan transportasi. Ini transportasi ini untuk 1 bulan ya. Jadi bisa naik bus apa aja itu dari dengan kartu berlangganan sebulan ini. Nah, terus biaya makan kita tetapkan 20.000. Nah, nanti ini biaya ini dikembalikan ya, kan ada bersama-sama. Jadi nanti akan diajarkan ya beli bahan makanan gitu ya, apa ya beli yang boleh dimakan dan enggak ya. Biaya PP bandara penginapan ini sebesar 6.000 yen ya, dari bandara penginapan ya, dari bandara pakai bus ke Kobe, dari Kobe nanti naik apa kereta dan bus ya. Terus ini visit edukasi ya, misalkan ke tempat pengolahan sampah gitu ya, ke Museum Sains dan Teknologi ya, Museum Gempa, ini untuk menambah materi pelajaran yang tidak ada dalam kurikulum di Indonesia ya. Jadi agar anak-anak kita bisa nantinya juga sebagai duta ya ketika balik ke Indonesia. Sampah itu kalau orang Jepang kan harga mati ya, nggak boleh buang sampah sembarangan karena dia tahu ya untuk sampah yang bersebaran itu akan menyebabkan penyakit kayak gitu ya. Jadi eh, apa ya ada aturan ya tertib buang sampah dan klasifikasi sampah gitu. Jadi ini tidak ada dalam kurikulum di Indonesia, makanya kita ketika anak berada di Jepang kita input ini kurikulumnya ya. Jadi ini visit edukasi ini kita nanti akan melibatkan juga student yang akan menggait dan itu ini sudah termasuk untuk gaji student juga di dalamnya. Jadi untuk biaya masuk misalkan gitu, biaya yang diperlukan gitu ya ke tempat visit dan juga biaya transportasi udah dimasukkan ke dalam sini. Nah, jadi totalnya kalau sebulan itu 230.000 yen. Jadi eh, ya dibandingkan dengan semua ilmu dan pengalaman yang didapatkan dan juga kenyamanan ya, artinya kan student Indonesia tinggal berangkat ya. Ini duit segini tidak banyak ya. Karena hal yang didapatkan di Jepang itu sungguh luar biasa ya, tidak bisa dibandingkan dengan nilai rupiah yang dikeluarkan ya, karena kesempatan ini tidak bisa didapatkan di sekolah-sekolah yang umumnya ada di Indonesia. Ini adalah perjuangan yang memang kami adakan untuk mensupport dan membuka wawasan anak-anak Indonesia ya agar lebih maju. Ayana, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti untuk anak-anak 95 yang yang ada yang mendaftar ini ya, nanti saya insya Allah saya kasih pengarahan lagi di sekolah. Ya, ya baik Mbak Pupu. Saya tadi lupa kirim untuk anak-anak sekolah lain, lupa kirim link Zoom-nya hari ini. Oh, iya iya. Barusan kepala sekolahnya minta link Zoom-nya untuk yang dengan Aci kita Jepang mana katanya. Ini kita Oh. udah mau selesai. Mungkin paling nanti minta waktunya Uni lagi untuk menjelaskan ke sekolah-sekolah yang sekitar 95 juga sih Uni. Ada juga yang dari SMA Budi Utomo, Hmm, Jakarta Selatan ya. ya, baik Mbak Pupu. Hmm. Oh, jadi 95 itu banyak ini, banyak sekolah di sekitarannya Mbak Pupu. Banyak, iya. Ada juga sekolah-sekolah swasta juga banyak. Kemarin sih sempat kirim gitu, cuma tadi lupa kirim karena kan namanya lupa ke save nama kepala sekolahnya, jadi nggak apa mau ngirim nyari-nyari lagi yang mana ini nomornya. Hmm, Jadi iya lupa iya. terkirim. Jadi hanya ke anak-anak 95 aja.
Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Sepatu Mbak Nida. Pupu sudah punya ininya belum? Sudah punya proposal pertukaran pelajar ini belum? Kalau yang pertukaran pelajar belum, yang PTU sudah dibagikan kan ke sekolah-sekolah waktu itu yang Uni kasih 10 proposal sudah Mm-mm. disampaikan ke sekolah-sekolah. Cuma yang pertukaran pelajar waktu itu belum karena kan fokusnya ke yang itu dulu, kelas 12 waktu itu. Tahun lalu ya, tahun lalu. Iya. Ya kalau kami di ACI kita itu anak-anak kan dibikinkan ininya, dibikinkan juga undangannya gitu kan. Terus Mm-mm. dia pilih lebih awal gitu kapan mau ikut gitu ya. Jadi bisa dibuatkan undangan, terus dibekali juga proposal. Jadi ada yang dari kadang dari tantenya, dari saudaranya gitu ya dapat ini dapat bantuan dana gitu. Alhamdulillah bisa membantu menambah biaya untuk anak-anak. Ya. Bisa juga kalau anak-anak penerima KJP tuh nih nabung dari KJP-nya. Iya, dari KJP-nya bisa nabung, iya. Apakah sebelum pemberangkatan ke sana kami dapat pembelajaran bahasa Jepang atau bahasa Inggris basicnya, Bu, agar saya dan teman-teman dapat mempersiapkan diri dalam bidang bahasa. Kalau mau belajar, boleh ya kita berikan materinya ya. Tapi kalau enggak, karena kan kesibukan sekolah masing-masing beda-beda ya, Mbak Pupu ya. Iya, iya. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu, karena di Jepang itu intinya anak-anak nggak dibikin stres oleh gurunya gitu. Jadi nyantai aja jawab dalam bahasa Indonesia gitu. Yang penting pertanyaannya nangkap gitu kan. Apalagi anak-anak di Iya, Jepang iya. kan diberikan komputer gitu. Kita bisa ketik dalam bahasa Indonesia Mm-mm. keluar ininya kan informasinya di internet. Kita Mm-mm, bisa mm-mm. jawab. Nanti gurunya ketika menilai, gurunya yang mentranslatekan ke dalam bahasa Jepang gitu. Iya, iya. Kan nanti selama di sana juga kan mereka akhirnya belajar juga kan karena di apa bisa langsung praktekkan kalimat-kalimat Ya, sederhananya ya, ya. ya. Di Jepang ya dia bisa belajar dengan anak-anak Jepang gitu. Nah, kita bisa belajar. Jika orang tua mendampingi selama di Jepang, maka biayanya orang tua meliputi apa saja gitu ya. Biayanya orang tua kalau tadi kan biaya tiket belum termasuk ya. Jadi biaya tiket ya kami tidak menetapkan di sini karena selama ini ada orang tua yang pengen milih pesawatnya. Jadi nanti rembukan para ini aja, para orang tua dan nanti kita hubungkan dengan Ibu Marisa yang biasa booking tiket gitu. Nanti silakan milih gitu ya harga ini harga tiket. Orang tua ya nanti biaya penginapan tentunya ya. Kalau biaya makan itu orang tua silahkan kelola sendiri gitu ya. Biaya dari bus di bandara juga bisa bayarkan sendiri gitu ya. Paling nanti jatuhnya biaya ini biaya visa ya. Orang tua harus bayarkan biaya visa, kemudian apa? Tempat tinggal mungkin ini. Ya, tempat tinggal, biaya visa, tempat tinggal, kemudian kalau biaya ini kan enggak ya. Nah, tapi biaya ini yang visit itu bisa ya ikut ya. Biaya visit 25.000 yen. Biaya penginapan bandara, biaya makan, transportasi ke sekolah kan orang tua nggak perlu. Jadi orang tua pengurusan visa aja. Jadi itu lebih sedikit ya. Ya, yang harus menjadi catatan sertifikat pertukaran pelajar ini menjadi poin penting ya ketika masuk universitas di Jepang. Ya, jadi itu sangat menambah ya. Karena dengan Ananda ikut pertukaran pelajar di Jepang, artinya Ananda dinilai ya oleh tim juri masuk universitas sudah bisa untuk mematuhi aturan hidup di Jepang, ya sudah kenal budaya Jepang. Jadi interestnya para dewan juri Hmm. itu memilih anak-anak yang sudah pernah mengikuti aturan di Jepang dan juga hidup di Jepang itu lebih tinggi gitu.
Jadi seperti Asifa, dia pernah ikut pertukaran pelajar di Jepang. Ketika dia daftar masuk global business, dia diterima. Kemudian juga Yasmin gitu ya, dia juga diterima gitu. Jadi sangat besar poinnya ya, bila pernah mengikuti pertukaran pelajar atau kegiatan di Jepang yang sifatnya belajar walaupun singkat ya, apakah summer school, winter school, itu dinilai ini ya, bisa memberi poin positif yang memberatkan bisa keterima di Universitas di Jepang. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sudahi dulu ya, Mbak Pupu ya. Nah, halo Ibu, saya Anjani ingin bertanya, jika kita sedang di Jepang, bagaimana dengan nilai kita di sekolah asal kita, Bu, gitu ya. Jadi, eh, ini ya, kalau selama ini seperti mereka yang ikut sendiri gitu ya. Jadi orang tua dan anak juga memberitahukan kepada pihak sekolah ya. Seperti tadi Dania itu ketika dia berangkat ke Jepang itu dia sebetulnya sedang mengikuti ujian ya di sekolah dia katanya. Tapi dengan lobby kepada guru di sekolah itu diizinkan ujiannya sekembali dari program di Jepang gitu. Jadi bisa mungkin ya ini dihubungkan dengan ya maksudnya uh, ya melaporkan ya kepada pihak sekolah atau minta diskusi juga dengan wali kelas gitu ya kapan sebaiknya itu kan ada jadwal pilihan tadi ya kapan sebaiknya mengikuti program gitu ya kalau misalkan ujiannya bisa ditunda nah itu bisa setelah pulang dari Jepang gitu ya. Nah, bagaimana dengan nilai kita di sekolah gitu kalau ada ujian yang bisa diikuti lagi berarti kan bisa ini kan bisa tidak Usulan namanya mengganggu Uni. nilai. Heeh. Iya, dan nilai dari pertukaran pelajar itu kan nanti mereka sekolah di Jepang kan Uni ya. Kan di Iya. Jepang juga kan ada penilaian. Nanti penilaian itu dikonversikan ke penilaian yang ada di sekolah masing-masing. Iya, Kan nanti kan iya. untuk berangkat ke sana kan harus ada surat izin dari Dinas Pendidikan, surat izin dari Sudin Pendidikan. Misalkan SMA 95 kan dari Jakarta Barat nih. Nanti kan Mm-mm. kami mengajukan surat permohonan izin pertukaran pelajar ke negara mana, kemudian kan selama berapa lama, nah selama selama waktu anak-anak berada di Jepang itu terhitungnya mereka tetap masuk di sekolah gitu. Maka Hmm. apa namanya, kalau misalkan tetap anaknya mau mengikuti pembelajaran di sekolah, kan bisa ada tugas atau apa, kan bisa via WA atau via email mengirimkan Mm-mm. tugasnya ke sekolah. Atau nanti nilai yang diperoleh selama bersekolah di Jepang itu dikonversikan ke nilai yang ada di Indonesia seperti itu sih. Pasti dibantu lah. Iya, iya. Iya, baik Mbak Pupu, terima kasih. Iya, di sekolah alam juga kayak gitu kan ada sekolah alam Cikeas yang sudah kerjasama ya dengan ACI kita. Jadi dia ngambil jadwal sendiri gitu untuk sekarang pelajar ini. Ibu gurunya juga bilang gitu, pokoknya masalah nilai selama di Jepang itu aman katanya, bisa ya di ini komunikasikan dengan baik gitu, bisa dilakukan dengan baik. Jadi dianggap kegiatan di Jepang itu adalah kegiatan bersekolah sama dengan kegiatan di Indonesia katanya gitu. Hai, hai Nani. Iya. Oh, pakailah ininya. Pembalutnya ambil di kamar kakak. Bisa. Masuk overallnya Ruh. Terserah dengan inilah. Pakai ini. Di tempat kakak coba cari. Kakak tekan sini. Kalau detail belajar dan durasi di Jepang itu ya mulai dari jam anak-anak itu jam datang ke sekolah itu jam 8 sampai jam 8:20 ya. Itu kegiatan. Jadi anak-anak Jepang nggak ada yang telat kayak gitu ya. Mana? Ambil di tempat kakak, coba lihat kan tempat kakak baby.
Detail belajarnya itu ya di Jepang kan mereka belajar seperti SMP gitu ya, matematika, bahasa Jepang gitu ya, sains gitu. Ya KTK ini pelajaran kayak di kita zaman dulu PKK ya, memasak, menjahit gitu mereka belajar. Keterampilan itu terbagi dua, ada keterampilan yang sifatnya art ya, ada yang keterampilan teknik, jadi membuat radio, membuat apa namanya, apa alat-alat listrik itu termasuk teknologi ya. Kemudian sport ya, olahraga, mereka belajar itu gitu ya. Eh, jadi nggak juga banyak ya, sakai ya, pengetahuan sejarah dan dunia gitu, mereka belajar. Saya Titing Anafa dari Kuningan, Jawa Barat. Jadi anak belajar di Jepang itu jam 3.30 dia udah selesai ya. Kemudian klub, kalau misalkan mau masuk klub itu juga boleh gitu ya. Jadi klub itu selesainya sampai jam 5. Eh, mohon maaf, mungkin pertanyaan saya agak melenceng selain essay. Apakah ada program untuk gurunya? Program untuk guru ada visit sistem pendidikan ya. Jadi itu ada misalkan dari TK, SD, SMA sampai universitas ya. Itu ada untuk guru ya. Visit sistem pendidikan. Ada lagi pertanyaannya? Kita sudahi sampai sekarang jam 14.54 ya. Kita sudahi sampai jam 15 ya. Berarti ada waktu 6 menit lagi ya. Kalau misalkan ada hal yang perlu ditanyakan ya bisa juga nanti di chat ya. Jadi bisa nanti dijawab ya. Ya, terima kasih sama-sama Siva. Dari Siva ada lagi baik, Bu. Mbak Pupu ada lagi pertanyaannya? Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Bisa, Dek. Kalau baju seragam nggak usah beli ya. Jadi ini ya nggak usah apa namanya
Tidak merepotkan pakai di seragam biaya ya, Uni gitu ya? ya. Ya, di Jepang juga mereka boleh kok pakai baju kita di sekolah juga boleh gitu ya. Eh, nggak mereka wajibkan. Ini ada apa dari murid saya Gema ada yang chat ke saya. Tadi yang Uni maksud nabung via pihak sekolah, maksudnya bukan ke sekolah kami kan Uni ya, ke aci kita langsung kan? Iya, heeh, iya. Ya, berada di Jepang, semua tempat memberikan edukasi ya kepada kita bangsa Indonesia, jadi sangat baik didatangi. Iya, betul Umi. Heeh. Mbak Pupu jarang ke aci kita ya, nggak pernah lagi ya? Iya udah lama nggak ke sana. Yang di Cilengsi kan Uni maksudnya? Iya, heeh, ya, yang di ya di Ciang sana. Heeh. Kalau yang seminar-seminar itu dulu kan pernah ada di BKKBN ya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya Uni? Seminar, ya enggak, seminar akbar enggak. Heeh. Hmm. Baik, Mbak Pupu, mungkin ini ya hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mbak Pupu, terima kasih kehadirannya. Umi Rahmi, Sama-sama Uni. ya, Ibu Ingel, kemudian eh, Ibu siapa? Imelda, Iya, Ibu Ibu Imelda. Imelda tadi. Iya, Ibu Roza ada ya? Ibu Titing tadi. Ibu Titing Iya, tadi. Ibu Titing, terima kasih. Ya, kalau misalkan ada dari Bapak-Bapak, terima kasih kehadirannya dan juga para student semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Ya, intinya kalau misalkan di antara kita berminat ikut gitu ya, kalau kita bergiat, insya Allah bisa ya. Karena kami sudah mencobakan di ACI kita ya. Tidak semua anak-anak itu mereka dari keluarga mampu ya, malah ada yang dari orang tuanya pembantu gitu ya, yang kerjaan serabutan gitu. Tapi mereka itu istiqomah dan berniat ya untuk menambah wawasan gitu ya, untuk melihat bagaimana betul sih majunya negara Jepang gitu ya. Karena orang kalau di dunia maya kan hanya melihat kulit luarnya Jepang gitu ya. Tapi ketika berada di Jepang itu nggak sesimpel yang dibayangkan oleh orang di dunia maya gitu. Akan bisa menambah ketakjuban yang dalam ya kepada kita bangsa Indonesia ya. Karena detail semua urusan rakyat itu benar-benar diurus oleh pemerintahnya, masyarakatnya juga rukun damai gitu ya, aman nyaman gitu ya. Jadi sungguh sangat bermanfaat ya dengan adanya kegiatan ini. Sungguh sangat luar biasa ya. Selama ini belum pernah ada yang menyesal ikut kegiatan ACI kita ya. Malah yang ada yang orang tuanya menargetkan anaknya 2 minggu saja, tapi anaknya 2 hari baru berada di Jepang, ingin lebih lama gitu ya. Jadi sungguh sangat aman nyaman gitu ya, tidak ada copet, tidak ada orang yang mengganggu gitu ya, transportasi aman gitu, lingkungan bersih, sekolah juga aman nyaman gitu ya, teman-temannya baik. Jadi insya Allah memberikan kesan yang sangat positif ya bagi student Indonesia. Tetap semangat ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan yang saya sampaikan, tapi itu adalah suatu kondisi yang nyata ya. Kalau keluar negeri itu niatkanlah untuk belajar ya, jangan untuk money oriented, malah mau memilih jadi kuli kasar atau buruh di luar negeri ya, karena tidak akan memberikan ilmu untuk diri kita ya. Hanya kerja fisik aja yang dapat plus uang gitu. Kalau bersekolah
jauh lebih banyak dapatnya gitu, ilmu dapat, uang dapat gitu ya, kesempatan untuk berbagai hal bisa dilakukan ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Uni. Ya, Terima Mbak Pupu kasih, Bu sama-sama. Iju. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Mbak Pupu. Main lagi ke Ciang sana, Mbak. Ya Umi. Assalamualaikum Ya, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin Bu live ya Ingel, Uni. terima kasih sama-sama. Ada yang udah pakai baju, ada? Udah pakai ini? Udah. Oke, sih kita. Enggak boleh. Nggak boleh sampai ini, sampai selesai. Ini kenapa nih baju abang dibuang-buang? Bukannya hari itu dipakai? 手で来たの本当にせいでそれ。 Ya udah deh dipakai.